Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwan Habib Wafa dari kelas KP2A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tahap perkembangan keluarga yang dimana tahap perkembangan keluarga ini memiliki 8 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap pasangan menikah dan belum memiliki anak. Dalam artian pada tahap ini pasangan ini laki-laki dan perempuan disatukan di dalam pernikahan. Kemudian di dalam pernikahannya tersebut karena memang masih baru, maka masih belum memiliki anak. Nah, pada tahap ini, perkembangan pada fase ini adalah mendiskusikan tentang visi misi keluarga, termasuk rencana memiliki anak atau menundanya. Untuk fase selanjutnya, yaitu menjalin hubungan baik dengan masing-masing keluarga, baik suami maupun istri. Kemudian di tahap kedua adalah tahap kelahiran anak pertama, yang dimana pasangan suami istri ini telah menantikan kelahiran anak pertamanya. Pada perkembangan keluarga ini akan berlangsung hingga anak kemudian lahir dan berusia 30 bulan. Nah, untuk tahap kedua ini melanjutkan di tahap pertama, yang dimana tahap pertama tadi itu tahap dimana suami istri ini itu masih belum memiliki anak. Dan kemudian ketika suami istri ini sudah memiliki anak, maka sudah bisa dikatakan masuk ke tahap kedua. Untuk perkembangan pada fase ini yaitu mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Nah, yang dimana ya tahap kedua ini memang baru pertama kali mempunyai anak si suami istri tersebut. Kemudian melakukan adaptasi menyusui peran sebagai orang tua baru. Dilanjut kepada tahap yang ketiga, yang dimana tahap ketiga ini adalah tahap keluarga dengan anak sekolah. Jadi pada tahap perkembangan keluarga ini dimulai pada saat anak itu berusia 2,5 tahun. Hingga fase ini beberapa keluarga juga memiliki anak kedua. Nah, jadi di tahap ketiga ini eh, suami istri ini itu sudah memungkinkan untuk mempunyai 2 anak. Jadi anak pertama itu sudah masuk ke tahap sekolah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di anak keduanya ya masih balita, dan untuk menghitung tahap keluarganya yaitu dengan patokan pada anak pertama. Kemudian di fase ini adalah tugas orang tuanya adalah memastikan rasa aman pada setiap anggota keluarga. Kemudian juga membantu anak untuk bersosialisasi baik kepada lingkungannya maupun sosial. Kemudian beradaptasi dengan bayi yang baru lahir sambil memenuhi kebutuhan anak lainnya. Mempertahankan hubungan yang erat baik di dalam keluarga maupun dengan masyarakat. Pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan juga untuk anak. Lanjut di tahap keempat, yaitu keluarga dengan anak sekolah, yang dimana di tahap keempat ini sama seperti tahap ketiga tadi, tetapi anak pertamanya ini sudah berusia kurang lebih 6-12 tahun dengan aktivitas yang padat. Begitu pula dengan orang tua yang harus bekerja atau beraktivitas dengan agendanya sendiri. Untuk tugas orang tua pada fase ini mirip dengan tahap ketiga tadi, misalnya membantu anak beradaptasi dengan lingkungan, menjaga keintiman dengan pasangan, sedangkan tugas tambahan lainnya adalah menyiapkan kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat. Kemudian di tahap yang kelima, yaitu keluarga dengan anak remaja. Nah, maksud anak remaja ini, anak pertamanya ini sudah berusia 13 tahun hingga 20 tahun. Untuk tahap perkembangan keluarga ini bisa lebih singkat jika anak pertama yang beranjak remaja memutuskan untuk hidup terpisah dengan orang tuanya. Misalnya mengenyam pendidikan di luar kota ataupun dengan bekerja di luar kota. Kemudian orang tua wajib memberikan kebebasan pada anaknya. Maksud memberikan kebebasan yaitu memberikan kebebasan tentang masa depan kepada anaknya itu loh. Entah anaknya itu ingin melanjutkan studi pendidikannya, yaitu dalam artian memasuki
perguruan tinggi ataupun universitas, atau membebaskan anaknya untuk bekerja dalam hal-hal positif. Namun, orang tua juga memberi tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan anaknya itu sendiri. Tahap perkembangan yang keenam adalah keluarga dengan anak dewasa. Tahap perkembangan keluarga ini dimulai saat anak memutuskan untuk keluar dari rumahnya, untuk keluar dari rumah orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua bertugas membantu anak untuk mandiri sambil menata kembali peran mereka di dalam rumah tangga dengan anggota keluarga yang masih ada. Dan untuk di tahap keenam ini, seperti di tahap kelima tadi, yaitu orang tua membebaskan anaknya untuk keluar rumah, untuk keluar rumah orang tuanya, entah dia itu untuk keluar untuk mengenyam pendidikan, untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau dengan bekerja. Tetapi untuk orang tuanya, untuk orang tua yang ada di rumah, itu menjaga atau menata kembali peran mereka di dalam rumah tangganya dengan keluarga, dengan anggota keluarga yang masih ada, entah itu anak kedua ataupun anak ketiga, bahkan menata kembali peran dengan suaminya, dengan pasangannya. Lanjut di tahap ketujuh, yaitu keluarga pada usia pertengahan. Jadi tahap keluarga ini memasuki masa-masa akhir ketika anak pertama, ya mohon maaf, ketika anak pertama ini telah meninggalkan rumah atau orang tua menjelang waktu pensiun. Nah, yang dimana di tahap ketujuh ini biasanya eh, untuk ekonominya ini bisa dibilang agak sedikit menurun karena sudah mulai memasuki masa-masa pensiun orang tuanya. Untuk pada fase ini tugas utamanya adalah menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, diet seimbang, olahraga rutin, menikmati hidup sambil tetap menjaga keharmonisan dengan pasangan. Dan tahap yang terakhir adalah keluarga usia lanjut. Nah, yang dimana maksud keluarga usia lanjut ini pasangan ini suami istri dalam kategori lanjut usia, yaitu di usia 60 sampai 75. Untuk tahap perkembangan keluarga yaitu akan kategori usia lanjut saat suami istri telah pensiun hingga salah satunya meninggal dunia. Di saat inilah suami istri bertugas untuk saling merawat dan mempertahankan hubungan baik dengan anak dan sosial masyarakat. Ya, mungkin itu adalah 8 tahap perkembangan pada keluarga. Saya Sofan Habib Wafa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.